Berarti pernah jadi Alek, tapi kursi ini diserahkan. Iya, ke teman yang lain. Waduh, itu Saya susah. mundur. Mahal itu, mahal. Bayangkan kalau mereka tinggal di Padang dengan gaji UMR 2,7 juta, rumah nyewa, kendaraan nyicil, ya kayak apa? Nah, ini yang perlu kita intervensi dengan pemberdayaan. PIP punya konsep gitu loh. Iya, Punya gagasan untuk Iya. itu, ya kan? Karena ngomongnya orang sudah banyak. ya. Eksekusi jalan keluar belum ketemu. Realnya gitu. ini loh yang di lapangan. Yang real di lapangan seperti apa belum ketemu. Jadi kita sebenarnya sudah mau memulai, Pak. Iya. Tapi waktu itu saya nggak punya kekuasaan. Oh. Ada yang mulai usaha dengan modal 990.000, kita dampingi sekarang 3 tahun lebih kurang. Karena mulainya bulan Maret 2021, 2 tahun lebih baru ya, sekarang belum Maret 2024 lagi. Itu sudah ada yang berpenghasilan lebih 15 juta sebulan. Saya optimis, Pak Ir. Optimis kalau ini dilakukan dalam bentuk komunitas, berkelompok, dan continue didampingi, insya Allah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Waalaikumsalam. PKS TV Sumatera Barat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat dan bahagia semuanya. Dan senang sekali kita berjumpa di podcast ini. Hari ini kita akan berbicara dengan seorang tokoh muda. Ya. Orang juga banyak memanggil beliau dengan sebutan Buya. Tapi namanya agak kejauh-jauhan. Beliau adalah Buya Epy Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ir. Apa kabar? Apa kabar Buya Epy? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Sehat. kasih sudah berkunjung ke Sama-sama. podcast ini. Kita dengan Pak Epy Santoso ini pernah satu panggung dulu Ya. Masih ingat Pak Epy? Masih Oh. 98. Iya, panggung reformasi. Panggung demo kita Iya, ya. berempat kita waktu itu kan. Dan salah satunya Pak Epy. Ada dua lagi kawan kami. Tapi sekarang kita satu meja Pak Epy. Iya, subhanallah. Satu meja di podcast ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang berikan berkah dan Amin, pencerahan untuk amin. kita semuanya, terutama Dunsana. Oh ya, untuk Dunsana Podcast ya ikuti terus podcast ini karena akan ada hadiah-hadiah atau hadiah dari kita setelah podcast ini untuk mereka yang berikan komentar terbaik nanti. Nanti akan diumumkan hadiahnya. Oke, baik. Masya Allah. Buya Epy Santoso, begitu biasanya orang memanggil. Ya, betul. Iya, ini ada darah-darah Jawanya nggak ini? Dari namanya itu sudah Epy Santoso kayak gitu kan? Jadi- Dari Pasaman ya. Pasaman. Boleh Buya Epy sapa dulu pemirsa kita. Terima kasih Pak Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast PKS TV Sumatera Barat. Saya Epy Santoso, SP. Nama ada Jawa-Jawanya. Pak Ir, ya. Tapi sebenarnya saya asli Minang, dari Pasaman Barat, lebih tepatnya di Kinali, suku Jamba. Oh, Jamba. Suku orang tua laki-laki Piliang. Jadi dua-duanya Minang, tidak ada darah Jawa. Iya. Dan nama Santoso itu dulu ternyata kata orang tua kesalahan teknis penulisan nama di STTB SD. Oh. Karena di daerah kami itu banyak teman-teman yang satu kelas itu dari Trans. Iya. Jadi namanya nama teman yang dari Trans, tapi nilai dan foto yang tertempel nilai saya dan foto saya. Iya. Jadi untuk mengganti susah, ya udah pakai itu aja lah ya. Kata orang apal arti sebuah nama gitu. Di bab yang lain nama adalah doa gitu. Ya, betul. Iya. Tapi sekarang nama Buya Epy Santoso itu sudah terkenal untuk Kota Padang. Masya Allah. Dan Dunsana Podcast sebentar lagi Buya yang satu ini akan maju dalam Pileg 2024 sebagai caleg dari PKS untuk daerah pemilihan Kota Padang untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat. Kota Padang. Jadi kita catat ini. Dan hari ini kita bicara panjang lebar dengan beliau lebih dekat ya. Siap. Panjang lebar lebih dekat dengan Buya yang satu ini. Dulu kalau tidak salah Buya Epy Santoso ya adalah seorang kepala Basnas di Kota Padang. Betul. Iya, itu bagaimana suka duka perjalanannya sehingga sampai ya Basnas mungkin ada prestasi apa? Mungkin boleh kita bagi cerita ini kepada Dunsana kita. Baik, terima kasih Pak Ir Ya. dan Dunsana semuanya se-Sumatera Barat. Saya sampai 2010 itu diamanahkan di Pasaman Barat. Terakhir di Pasaman Barat itu 2010 akhir setelah Pilkada 2010 kembali ke Padang, dan 2014 itu ada penerapan peraturan Undang-Undang nomor 11 2011 tentang Basnas, Ya, pengelolaan Basnas. Basnas. Jadi dibukalah
waktu itu penerimaan calon komisioner pimpinan Basnas. Alhamdulillah saya ikut. Akhirnya 2014 terpilih 5 orang, dan dari 5 itu bersepakat saya diberi amanah oleh teman-teman yang 5 orang sebagai ketua Basnas. Ketua Nah, Basnas. itu yang di-SK-kan oleh Pak Wali Kota waktu itu. Iya, iya, iya. 2014 sampai 2016 itu periodenya pendek, karena 2016 ada lagi turunan undang-undang itu, yaitu PP nomor 14 2014 tentang turunan dari undang-undang pengelolaan Basnas. Akhirnya ada pemilihan ulang 2016 dan kembali saya diberi amanah sebagai ketua Basnas. Jadi kalau hitungannya sebagai ketua Basnas Padang itu 2 periode. 2 periode. 2 periode. Pertama periode Nurul Iman. Nurul Itu periode Basnas yang pengelolaannya masih sangat menyedihkan ya waktu itu. Iya. Basisnya di Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman, iya, iya. kita berkantor di tangga masjid kalau hujan banjir ya. Dan banyak sarang tikus di bawah. Dengan pegawai ngolah sekota Padang waktu itu hanya 9 orang. Itu bukan dari nol namanya, Wah. dari bawah. Dari bawah tangga. Dari gitu bawah ya. tangga. Iya. Nah, disitulah saya memulai setelah diberi amanah mengumpulkan SDM yang ada, kemudian merumuskan. Nah, kita minta ke Pak Wali Kota waktu itu izin, bukan minta uang, minta izin. Saya ingin melakukan perubahan mendasar di Basnas Kota Padang. Apa yang beliau tanya apa yang mau Ustaz lakukan? Pertama, saya lihat hari ini manajemen pelayanan Basnas itu pegawainya masuk ke Basnas itu masih pilihan terakhir daripada tidak ada kerja. Iya, 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 iya. Itu satu. Bagaimana mungkin kita melayani masyarakat Kota Padang yang seluas ini, hampir 1 juta penduduknya, kalau dengan motivasi kerja pegawai yang sangat rendah, Iya, iya. gitu ya. Termasuk juga seleri untuk mereka sebagai penghasilan juga sangat rendah. Nggak mungkin mereka bisa maksimal. Jadi saya izin ke Pak Wali Kota merubah manajemen pengelolaan Basnas itu. Iya, iya, iya. Beliau tanya apa yang akan Ustaz lakukan. Saya ingin teman-teman bekerja di Basnas itu bangga dan rasa bekerja paling tidak sama dengan pegawai bank. Beliau tanya uangnya dari mana. Iya, iya, iya. Gitu ya. Boleh Ustaz lakukan itu asal uangnya tidak minta ke Pemko. Baik. Iya, iya, iya. Izinkan saya mengelola secara maksimal dana amil yang 12,5%. Dana amil 2,5%. 12,5%. 12,5%. Itu cukup besar, Pak. Iya, iya, Karena iya. waktu itu potensi zakat dari pegawai saja setelah kita hitung kalau itu maksimal, alhamdulillah akhirnya maksimal karena ada edaran dari wali kota untuk semua pegawai wajib zakat ke Basnas. Itu hampir 20 miliar 20 miliar per tahun. Oh, per tahun. Per ya. tahun. Itu kalau 12,5% 2,5 miliar. 2,5 miliar. 2,5 miliar itu kalau dikelola untuk Iya, iya. gaji, pemberi segala macam itu luar biasa. Udah lebih ya. Udah lebih. Insya Allah. Dan dari situlah kita akhirnya mulai memikirkan bagaimana hijrah ke tempat yang lebih baik. Iya, 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 iya. Lebih baik, alhamdulillah pengurus sebelumnya sudah mulai beli tanah. Iya, Ya, beli tanah. Kemudian sudah mulai bangun. Akhirnya kita putuskan, kita alokasikan maksimal semua sisa dari hak mil, kita selesaikan gedung yang di bypass. Gedung Basnas itu Iya. milik Basnas. Ya, Jadi- murni milik Basnas itu. Iya, 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 iya. Milik Basnas. Basnas bisa membangun gedung sendiri Bisa bangun gedung sendiri. Itu Iya. dari hak amil. dari dana hak amil Dari dana yang hak 12,5%. Iya. Kemudian 20% dari infak sedekah. Jadi infak sedekah wakaf itu boleh diambil infak sedekah ya boleh diambil 20% maksimal. Iya, iya, Itu yang kita kelola, iya, kelola. iya, iya. Nah, Mantap juga tuh. Nah, kita kelola jadi maksimal hasilnya karena itu boleh dihabiskan sebenarnya. Karena itu hak amil. Selesai pengelolaan 1 tahun berapa haknya boleh dihabiskan. Tapi kita nggak habiskan, kita malah gunakan untuk gedung, Iya, kendaraan, untuk pelayanan maksimal ke masyarakat. Alhamdulillah 2015-19 Agustus diresmikan pemakaian gedung baru kita yang di bypass. Itu di Basnas. Kemudian kami mulai menyusun SOP pelayanan, Iya, iya, SOP pegawai dan segala macam. Termasuk menaikkan gaji pegawai di Basnas itu setara dengan gaji ASN. Tunjangan-tunjangan kita setarakan dengan tunjangan ASN. Jadi Iya, dasarnya kita ambil ke inspektorat. Kita tanya Iya, iya. inspektorat, Nah, berapa kalau standar? S1 3A berapa gitu ya. Tunjangannya apa saja, termasuk kalau perjalanan dinas keluar apa yang mereka dapat itu kita samakan. Iya, iya, iya. Sehingga akhirnya teman-teman kerja di Basnas nggak mikir lagi jadi pegawai. Termasuk kita pikirkan juga bagaimana mereka
Jadi pegawai itu tidak hanya kontrak setahun, tapi setelah 2 tahun seperti perusahaan dia pegawai tetap. Iya, iya, iya. Sehingga sekarang yang melanjutkan mereka statusnya pegawai tetap. Jadi Pegawai tetap karirnya Basnas sampai akhir sampai pensiun di pensiun. situ. Iya. Wih, mantap. Jadi itu yang kita lakukan sehingga alhamdulillah paradigma pelayanan berubah, pengumpulan berubah, segala macam. Sehingga selama kita memimpin Basnas 6 tahun lebih, hampir 7 tahun, tahun, ya. dari Oktober 2014 ke November 2021 terakhir saya pensiun 24 November 2021. Ada beberapa prestasi yang luar biasa bisa kita torehkan bersama tim, bukan kerja sendiri ya, saya nggak Iya, nyebut iya, kerja iya. sendiri, Bukan tapi kerja kerja tim yang luar biasa. Buya Ati Santoso sendiri, Ya, tim lah betul. gitu ya. Pertama, kita tercatat oleh Basnas Pusat itu Basnas Kabupaten Kota pertama se-Indonesia yang punya gedung sendiri. Wih, Dan se-Indonesia punya se-Indonesia. gedung sendiri, Indonesia. nggak ngontrak nih ya. Nggak ngontrak. Bahkan Basnas Pusat juga masih ngontrak waktu itu. Ya, kita Baru udah pindah. sendiri kayak gitu. Baru sendiri. Mantap. Yang kedua itu Kalimantan, itu pun adalah bantuan dari perusahaan batubara. Jadi mereka dibantu. dapat gedung CSR bantuan lah misalnya. CSR. Kalau kita malah dari hak amil. Dari hak amil disisihkan. Yang kedua, kita juga termasuk yang pertama punya SOP pelayanan lengkap di Basnas seluruh Indonesia sebelum Basnas Pusat membuat. Sehingga akhirnya teman-teman sering tuh ditiru ke kita untuk SOP, standar penggajian, segala macam itu ya. Nah, dengan itu alhamdulillah kita mulai merapikan keuangan, pelayanan segala macam, sehingga kepercayaan pihak luar di ASN pun meningkat luar biasa. Sehingga kita tidak hanya mengumpulkan zakat dari ASN Pemko Padang, tapi juga pihak ketiga ya, seperti kampus-kampus swasta, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Padang, bahkan supermarket besar itu bisa bekerja sama dengan kita pengumpulan infak, bahkan zakatnya diserahkan ke kita. Sehingga kita bisa, mohon maaf, mengalahkan lembaga swasta dalam pengumpulan di tingkat Sumatera Barat. Kayak Contoh, kita sebut nama misalnya PKPU ya. KPU. Itu 1 tahun mengumpulkan 3 miliar se-Sumatera Barat. Kita Se-Sumatera mengumpulkan di Padang saja pihak ketiga hampir 6 miliar. Wih. 6 miliar. Ini nggak banyak orang tahu nih Bu ya. Nah, itu tingkat kepercayaan yang kita Iya, iya, peroleh iya. gitu ya, alhamdulillah. Artinya bisa menggait para Iya. yang berzakat di luar Di luar Pemko. Pemko, Iya. kan gitu pegawai Pemko. Oke, baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, program penyaluran kita pun kita sesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah, mulai dari Padang Sehat, Padang Cerdas, gitu ya, Padang Makmur, Padang Sejahtera, dan segala macam. Termasuk alokasi anggaran antara charity dengan pemberdayaan. Sehingga akhirnya 2017, kita Basnas Padang itu menjadi Basnas terbaik nasional dalam pertumbuhan pengumpulan. 2017 menjadi Basnas terbaik nasional dalam hal pengumpulan se-Indonesia. 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 Wih, Itu saya yang langsung nerima penghargaannya di Kementerian Agama Pusat. punya prestasi nasional berarti Bu ya? Nasional, bukan daerah lagi gitu ya. daerah Iya, lagi. betul. Nah, itu yang ini. Kemudian yang kedua, pemberdayaan kita itu versi BI yang setiap tahun mengevaluasi, menilai kinerja teman-teman di lembaga pemberdayaan masyarakat, baik itu zakat ataupun ini ya lembaga lain. Kalau untuk tingkat Basnas itu di Sumatera kita terbaik 1. Tapi ketika berlaga dengan teman-teman swasta, akhirnya kita nomor 3 di Sumatera, dikalahkan oleh 2 lembaga swasta yang Sumatera, konsennya di pemberdayaan Sumatera. Kemudian untuk penilaian kepatuhan kerja, pertama, alhamdulillah mulai tahun kedua saya memimpin di Basnas 2015, itu kita sudah dapat penghargaan WTP dalam laporan keuangan. Itu berturut-turut sampai 2020, laporan 2021 kan diaudit oleh pengurus baru ya. 5 tahun kita WTP. Kemudian bukan hanya WTP, kemudian di kepatuhan syariah penyaluran pun, pengelolaan pun kita dapat sertifikat kategori A plus ya. Penyaluran. Jadi nggak ada yang menyimpang dari aturan syariah. Iya. Wah, ini luar biasa. Berarti tidak banyak orang tahu, termasuk saya nih. Artinya PKS tidak salah pilih orang untuk caleg DPRD provinsi. Masya Allah. Ya, tingkat 1 nanti dari Kota Padang ada Buya Ati Santoso yang sudah mengukir prestasi nasional. Allahu Akbar. Pernah mengelola Basnas dan dapat ya prestasi secara nasional. Tidak hanya meningkatkan kinerja dari Basnas Kota Padang, tapi juga mengukir prestasi secara nasional. Jadi
ini sesuatu yang luar biasa dan perlu kita apresiasi ini. Dan tidak banyak orang tahu, kita kasih tahu di podcast ini ya gitu kan. Masya Allah. Ini kan kita perlu memunculkan orang-orang terbaik sebenarnya untuk menjadi wakil rakyat di parlemen nanti. Dan saya lihat Pak Epi ini memang bertangan dingin juga. Masya Allah. Bertangan dingin dalam hal manajerial kayak gitu kan. Kita juga pernah satu panggung, sekarang satu meja, dan dulu pernah satu perusahaan. Perusahaan ya. Tapi sama-sama keluar ya. Ya, sekarang Pak Epi, Bu Epi, pengalaman dari Basnas itu kan sudah prestasi masa lama nih. Next masa depan ini Pak Epi akan jadi Alek misalnya. Tapi belum pernah jadi Alek ya? Jadi Alek langsung duduk belum, tapi terpilih sudah. Oh, sudah pernah terpilih ya. Tapi mengundurkan diri saat akan dilantik. Oh, makanya saya sanksi juga sudah sedemikian panjang perjalanannya kok belum dia pernah jadi Alek kayak gitu kan. Berarti pernah jadi Alek, tapi kursi ini diserahkan. Iya, ke teman yang lain. Waduh, itu susah. Mahal itu, mahal apa? Berkompromi dengan diri kadang-kadang gitu. Karena orang ngajar kursi gitu. Jadi itulah uniknya mungkin di PKS ya. Saya kalau boleh cerita politik sedikit Pak Ir, saya termasuk termasuk pendiri PK 98. Oke. Jadi deklarasi PK di Pasaman waktu itu belum pecah dengan Pasaman Barat. Itu salah satu deklaratornya ada nama Epi Santoso. Oke, mantap. Nah, jadi sudah jadi caleg itu semenjak 2019 masih PK ya. Tapi waktu PK kita belum dapat. Kemudian 2004 itu kita dapat satu kursi di dapil saya waktu itu di Kinali. Nah, alhamdulillah berjuang bolak-balik dapat satu kursi kita. Tapi karena kita di PKS ini memang targetnya untuk dakwah dan ada pertimbangan-pertimbangan lain oleh ustadz kita untuk segala macam. Saya karena sudah punya usaha, sudah punya lembaga kegiatan lain, akhirnya dengan pertimbangan udah saya mundur, silakan beliau yang di DPRD gitu ya. Pak Buya Epi memberikan jalan untuk jadi Alek ini kepada saudara yang lain, gitu, yang lebih mungkin tepat waktu itu untuk itu. Karena Buya Epi sudah punya usaha yang lain di Kota Padang. Ini luar biasa, berkompromi dengan diri untuk memberikan sesuatu yang mungkin menjadi target orang lah yang untuk duduk kan gitu kan. Tapi karena pikirannya mungkin bukan kita, tapi bersama, maka kita rela memberikan itu. Waduh, luar biasa. Semoga dicatat nih di Loma. Amin. Pernah dapat kursi tapi dikasih mana gitu. Jadi bukan tidak pernah jadi sebenarnya kan. Dan pernah juga maju jadi wakil bupati katanya. Iya. Nah, itu tahun berapa? Jadi ketika pemekaran Pasaman dengan Pasaman Barat, saya kembali disuruh turun oleh Ustadz kita bukan di DPR. Suruh naik. Bukan suruh naik, suruh turun. Turun. Waktu itu amanahnya di kepemudaan DPD PKS di sini ya. Akhirnya disuruh turun jadi ketua DPD PKS Pasaman Barat. Pasaman Barat, dan itu saya lakoni hampir 5 tahun bolak-balik waktu itu ya. Nah, terakhir diamanahkan maju sebagai calon wakil bupati tahun 2010. 2010. Waktu itu kita duet dengan PAN PKS, bisa ngusung satu paket. Nah, saya diminta sebagai wakil 2010. Alhamdulillah Allah takdirkan kampanye luar biasa, pojok luar biasa. Tapi waktu itu kita masih dapat suara nomor 4 dari 4 kandidat. 4 kandidat, dan 3 lainnya itu pernah jadi pemimpin daerah. Yang menang itu mantan bupati, kemudian yang nomor 2 suaranya juga mantan bupati, yang nomor 3 suaranya mantan wakil bupati. Ya, tapi syukur masuk 4 besar. Masuk 4 besar. Tapi suara tidak terlalu beda. Kita yang tinggi itu dapat 31%, kita dapat 16%. Gitu ya, alhamdulillah. Mantap. Bu ya, kita minum dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita cerita baik, kita minum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya pengalaman politik Buya Epi Santoso ini sudah banyak sebenarnya. Cuman duduk di dewan aja yang belum gitu. Belum pernah jadi. Belum pernah jadi. Iya. Nah, sekarang nih momentum barangkali kan. Ya, Buya Epi Santoso maju dari Kota Padang untuk provinsi Sumatera Barat DPRD tingkat 1. Pertanyaannya kan ini tadi dari Pasaman, ya kan? Sekarang maju di Kota Padang. Nah, ini bagaimana petanya menurut Buya Epi gimana nih? Apa pertarungannya gimana? Kan agak ketat nih sekarang. Betul. Karena Pak Epi mungkin satu orang Alek untuk Kota Padang sudah mau hijrah nih, kan gitu kan, mau loncat kayak gitu lebih tinggi. Nah, sekarang ada lagi nih yang dari kota maju ke provinsi gitu, di internal kita. Ini
Gimana? Apa Baik. dinamikanya gimana menurut Pak Ini Buya menarik, ini? menarik. Iya. Karena Padang ini pertama pusat kota. Pusat kota. Kemudian yang Pertarungannya kedua, ketat, ya gitu kan? hampir semua partai tokohnya memang di Padang. Betul, gitu ya, di iya. Padang. Dan di internal pun luar biasa. Betul, ya. Saya pertama maju sebagai calon ya anggota legislatif provinsi yang diminta oleh PKS. Iya. Prinsip pertama yang perlu kita tekankan, saya tidak mengajukan diri, tapi diminta lagi untuk melanjutkan pengabdian. Oke. Salah satu alasannya apa? Karena sudah hampir 7 tahun mengabdi di Padang lewat Basnas. Iya, iya, iya. Jadi paling tidak masyarakat sudah Oke, banyak yang kenal betul, dengan betul, kita. betul. Itu satu. Yang kedua, saya sudah dakwah di Padang 30 tahun. Iya, iya, iya. Dari tahun 93 saya sudah masuk masjid-masjid di Padang. Oke. Sebagai penceramah, baik di masjid, di sekolah, lewat pesantren kilat waktu itu sebelum pesantren Ramadan ya, Iya, kita iya. udah masuk ke semua. Nah, yang ketiga, saya maju ini bukan lagi untuk cari kerja, ya, cari penghasilan, gitu. Karena makanya bagi kita nggak ada beban mau jadi mau tidak jadi itu urusan belakangan. Yang penting Oke. kita berjuang bersama PKS sekarang Iya, dulu, iya, iya. gitu ya. Paling tidak orang yang kenal kita lewat masjid, lewat Basnas dulu, dan melihat apa yang telah kita kerjakan, mudah-mudahan itu menambah suara masyarakat, menambah yakin untuk memilih PKS. Soal siapa yang jadi nanti belakangan, Ois. belakangan gitu ya. Rela nih? Kita nggak ada masalah Oh, kalau gitu, itu. tidak Kalau jadi DPD amanahkan, ya siap-siap 5 tahun lagi mengabdi. Kalau Iya, nggak iya, jadi, silakan kawan-kawan yang duduk dan kita support dari belakang. Iya, iya. Ya. Artinya Pak Epi optimis untuk Kota Padang karena sudah berlama mengabdi untuk Padang. Iya. Ada rekam jejak di Basnas, ada rekam jejak sebagai penceramah, Iya. sudah dikenal dengan Buya Epi Santoso misalkan. Ada rekam jejak sebagai aktivis dulunya. Iya. Artinya pengabdian di Padang ini cukup sebenarnya Iya. untuk membuat kiprah Epi Iya. Santoso perlu Hmm. dia dimajukan untuk menjadi seorang alek di provinsi tingkat 1 mewakili Kota Padang. Iya kan? Iya. Insya Allah sebenarnya, insya Allah. Ya. Ya ditambah juga kesibukan kita sudah 20 tahun sejak 2003 sebagai lembaga training profesional. Oh, sudah punya Di lembaga Credible training. Consultant Iya, yang hampir sebagian besar Iya. perusahaan di Padang sudah kita masuki gitu. Oh iya, saya lihat di medsos, saya coba searching kan, ternyata seorang Epi Santoso memiliki follower di IG-nya tuh 25.000. Ya, 25.000 ya. Iya. Dan jujur ini mengalahkan follower untuk DPW Ya. dan tokoh-tokoh di internal PKS lah misalnya kan. Ya, ternyata PEP mungkin kalau kita lihat di penokohannya di Buah Buya yang ada 100 ribuan, Audi yang di 60 ribuan, kemudian ada Epi Santoso 25 ribuan. Yang lain itu biasanya 1000 sekian atau ada juga mungkin yang ada 10 ribu ada, ya. 10 ribu ada. Tapi Epi Santoso cukup tinggi. Ini modal yang cukup bagus nih untuk di medsos sebenarnya. Jadi Ya. gimana itu kok bisa ngalahin tokoh-tokoh yang lain gitu loh? Jadi bicara medsos, sebenarnya kita bicaranya jauh sebelum jadi caleg. Oh, jauh Jadi sebelum itu caleg. Karena saya salah satu yang diberi amanah oleh teman-teman, oleh ustadz-ustadz kita di Jakarta. Kita punya komunitas. Oh, Komunitas namanya MM. MM. MM itu singkatan dari mencetak miliarder, mencintai Muhammad, Iya, menebar manfaat. Oh. Nah, salah satu konsen kita itu adalah pemberdayaan ekonomi umat Islam. Nah, disitulah follower itu banyak. Oh, Karena memang follower. dari pusat komunitas pun kita ditekankan betul memasuki dunia media sosial. Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Aktif, bahkan kami disuruh paling tidak sehari itu update status 3 kali sehari. gitu Wih, ya. mantap. 3 kali Berarti sehari. berarti melek nih, medsosnya melek ya untuk karena IG banyak dikunjungi oleh anak-anak Anak muda, milenial. ya, betul. Tapi Facebook misalnya kan itu usia 45 sampai 50 misalnya kan. Anak muda jarang main Facebook. Nggak mau buat lagi. Facebook lagi Iya. anak muda. Betul, betul, betul. Berarti Buya Epi Santoso ini cukup melek ya, lihatlah bermain di IG dunia ini dan digital sekarang. Nah, sekarang ketika maju untuk menjadi seorang alek di DPRD Provinsi Sumatera Barat nanti, kira-kira apa nih yang mau Pak Epi bawa, Buya Epi bawa di parlemen nanti? Baik, baik. Nah, pengalaman di Basnas atau gimana? Iya, Apa yang iya. mau disuarakan kira-kira? Ini menarik nih Pak Ir. Iya, iya. Pertama,
Saya dari tahun 2003 ya, itu sudah konsen di training, salah satunya ekonomi, pemberdayaan dan juga motivasi perubahan. Yang kedua, 4 tahun terakhir saya juga aktif diberi amanah di bidang pemberdayaan ekonomi umat Islam menengah ke bawah. Yang ketiga, ketika di Basnas memang tiap hari kita berhadapan dengan orang yang seperti perlu di-push ya peningkatan ekonominya. Iya. Karena salah satu yang kita urus mustahik, ya mustahik. Kalau kita bicara mustahik, lawannya kan muzaki. Nah, ukuran seseorang jadi muzaki itu kalau dengan ukuran sekarang itu pendapatannya paling tidak 85 juta setahun. Berarti 7 jutaan sebulan. Nah, orang di bawah 7 jutaan sebulan sebenarnya masih perlu gitu ya pendampingan bagaimana ekonominya meningkat sehingga bisa berubah jadi muzaki. Nah, ini kacamata pertama kita. Bahkan yang lebih rendah dari itu, yang berpendapatan di bawah 3 juta sebulan itu masih banyak. Maka saya melihat ini mungkin salah satu yang perlu diintervensi dengan kekuasaan. Ya, kekuasaan gitu. Contoh, teman-teman di DPRD itu punya hak pokir tiap tahun. Nah, tapi selama ini kita lihat kan banyak yang ke fisik. Jembatan, jalan gitu ya, fasum, segala macam. Dan belum, walau alam ya mungkin karena info terbatas buat saya, belum kita temukan ada yang betul-betul konsen membina konstituen itu dalam bentuk peningkatan ekonomi. Sehingga secara perlahan setahun 2 tahun didampingi, dia keluar dari statusnya mustahik ke muzaki. Bahkan kalau kita bicara politik jangka panjang, melepaskan orang dari politik uang ya salah satunya ekonominya kuat. Kalau kuat mereka nggak butuh lagi politik uang. Gitu ya. Maka saya berniat ya dan sekaligus sudah menyiapkan dari sekarang kerangka ininya. Kalau seandainya dipilih oleh masyarakat Kota Padang diberi amanah, salah satu konsen kita nanti adalah di pemberdayaan ekonomi masyarakat. Didampingi, diberikan modal, diberikan peluang usaha yang bisa dikerjakan. Misalnya dia ibu rumah tangga punya balita nggak bisa kerja keluar, punya lahan sempit yang bisa diberdayakan untuk usaha di rumah. Kita dampingi. Karena pengalaman kita di Basnas, kita intervensi dengan modal 5 juta saja. Tapi kita dampingi ya, itu bisa menambah penghasilan mereka 80 sampai 100 ribu sehari. Bayangkan seorang ibu rumah tangga bisa panen telur puyuh 400 sampai 500 buah di rumah tiap pagi. Kalau mereka jual kali 300 rupiah, udah 150 ribu. Potong nanti biaya pakan lagi untuk puyuhnya, itu bisa hidup mereka, membantu ekonomi suami yang mungkin buruh, jualan atau apa gitu. Nah, itu sangat sangat bermanfaat insya Allah. Kalau 50% saja dari pokir kita arahkan untuk itu dengan batas maksimal misalnya 5 juta per orang sehingga dia bisa berusaha, itu bisa paling tidak 750 sampai 1.000 orang setahun kita rubah ekonominya. Berapa tadi? 750 sampai 1.000 orang. Karena kalau 1.000 orang kan 5 ini cuma 5 miliar. 1.000 orang per tahun. Itu kan luar biasa. Yang menariknya lagi, kalau kita lihat data statistik tentang kemiskinan, Kota Padang termasuk angka kemiskinannya tinggi untuk Sumatera Barat. Nah, ini kan pusat kota nih. Maksudnya pusat kota ini lebih sejahtera kan gitu kan. Orang ke Jakarta karena Jakarta lebih sejahtera gitu kan. Ibu kota provinsi. Nah, sepenglihatan Ibu Yapi Santoso, apakah betul memang tingkat kemiskinan di Kota Padang ini tinggi atau daya beli atau tingkat hidup yang tinggi misalnya? Ada 2 permasalahan saya melihatnya kalau di Kota Padang. Pertama memang lapangan kerja yang belum tersedia untuk seluruh warga Padang di Kota Padang. Ya. Kalaupun tersedia itu penghasilan mereka lapangan kerja yang ada, apalagi di wira swasta ya. Bekerja di perusahaan-perusahaan yang belum berlevel BUMN segala macam, itu gajinya ratakan baru UMR. UMR itu masih status miskin loh mereka semua. Coba UMR kita sekarang berapa? 2,6 juta misalnya ya, 2,7. Itu kan belum jenusai. Bayangkan kalau mereka tinggal di Padang dengan gaji UMR 2,7 juta, rumah nyewa, kendaraan nyicil, ya kayak apa? Nah, ini yang perlu kita intervensi dengan pemberdayaan. Ketika misalnya suaminya oke lah bekerja gaji UMR, tapi istri di rumah nggak bekerja dan mau bekerja nggak bisa ninggalin anak. Nah, ini yang kita tingkatkan nanti bentuk pemberdayaan di rumah. Jadi mereka tetap di rumah bersama anak, tapi mereka bisa berpenghasilan. Jadi penghasilan. Penguatan ekonomi keluarga. Ya, itu yang mau kita ini. Yang kedua, permasalahan kemiskinan itu sebenarnya tidak hanya dari penghasilan, tapi dari cara mereka mengelola pendapatan
Saya beri contoh begini. Dari data yang ada di BI dan di pajak ketika saya ikut pelatihan manajemen ekonomi rumah tangga muslim, itu ada 2 faktor penyebab kemiskinan dari salah pengelolaan keuangan di rumah tangga. Pertama rokok, yang kedua kredit. Rata-rata seorang ayah perokok itu kalaupun penghasilan cuma UMR paling tidak untuk rokok 500 sampai 700 ribu sebulan. Tapi kata Satu Bapak orang. yang merokok nih, kalau kita nggak merokok, nggak bisa juga ditabung uangnya gitu ya kan? Nah ini dia manajemennya gitu ya. Yang kedua yang menarik itu di kredit. Contoh, ketika anaknya mau sekolah ke SMA, butuh kendaraan. Kecenderungan orang tua apa? Kalau punya uang 2-3 juta, jadikan itu DP, ambil motor baru, terus nyicil. Iya. Kita analisa coba satu motor baru 3 tahun dicicil, itu bisa menghilangkan nilai uang satu rumah tangga 500 sampai 700 ribu. Iya, dari Nilainya penghasilan. hilang, nilainya hilang. Nilainya hilang. Nilainya hilang. Contoh begini. Kalau dia ambil motor baru kredit Iya. sekelas Matic saja yang biasa dipakai, itu Oke. ratakan 17 juta. Mereka terbayar 3 tahun dengan konsep nyicil itu paling tidak 30 juta 800. Saya udah hitung. Real, gitu. Akumulasi dari per bulannya. Ah, DP 2 juta tambah cicilan 800 sebulan 36 bulan itu 30 juta 30 juta. 800. Padahal 17 juta. Padahal 17 juta. Naiknya kan 13 juta 13 800. juta. Setelah 3 tahun dicicil coba jual kendaraan itu berapa nilainya? Iya. 6 juta. 6 juta 7 juta. Jadi mereka 3 tahun kehilangan uang 20 jutaan. 20 juta. 20 Masya. jutaan gitu loh. Coba kalau seandainya gaya hidupnya berubah, mereka nggak nyicil tapi ambil motor second yang insya Allah dengan harga 4 juta saya cukup kok ngantar anaknya SMA dari rumah ke sekolah. Nah, kadang-kadang di rumah motor lebih dari satu. Nah, itu lagi kan. Hah? Padahal kredit semua. Berarti gaya hidup nih kan? Nah, jadi pemberdayaan itu konsepnya bukan ngasih modal saja, tapi pendampingan Pendampingan. sampai sukses. Yang dirubah pertama bukan uangnya, Iya. tapi mindsetnya, Oh. motivasinya gitu. Karena ketika kita bicara tentang bisnis, perubahan ekonomi, kalau hanya dengan uang, itu rata-rata tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Kita pernah coba lakukan itu di awal-awal di Wasna, kita kasih modal tanpa dikontrol, tanpa di ini. Itu hari ini kita kasih modal, dalam bentuk barang kita kasih modal, tapi barang itu malah pindah lagi ke toko bangunan, misalnya gitu ya. Hilang lagi. Atau begitu diambilnya uang hari ini, besok yang berubah apa? Handphone anaknya. Bukan modal. Jadi mindset ini yang maka pendampingan. Dampingan, baru dikasih modal. Terus didamping lagi sampai benar-benar sukses, sampai mereka bisa membuat laporan mini tentang keuangan keluarga. Dari mana masuknya, kemana keluarnya, apa saja posnya. Ditambah penguatan keimanan tentang pola hidup sederhana. Rasulullah itu kaya tapi sederhana. Gitu ya. Isi Rasulullah kaya tapi sederhana. Nah, kita masalahnya miskin tapi gaya hidup lebih daripada orang kaya. Nah, ini yang Kalau berubah. saya lihat orang kayu kan nggak banyak gitu kan. Ya. Yang banyak tuh berlagak kayu Nah, gitu. itu dia. Ini kan mindset yang harus kita rubah, Pak Ir, gitu loh. Iya kan? Heeh. Dulu orang mikir punya satu mobil lah kayu kan. Sekarang udah orang bisa aja beli mobil bergaya Ya. bergaya orang kaya Ya. gitu. Padahal kalau di Singapura untuk beli mobil ini lebih banyak modalnya. Sekarang orang DP 5 juta bisa dapat mobil, apalagi motor Ya. gitu kan. Ini kan gaya hidup. Kemarin mohon maaf saya buat baca ulang lah tentang khutbah terakhir Nabi Muhammad. Ya. Salah satu poinnya adalah jauhi riba. Ya. Kalau kita cerita kemarin juga ada dengan salah seorang caleg, ternyata yang namanya tengkulak dan rentenir Iya. ini mengakar di pasar Iya. rakyat. Betul. Mengakar di pasar-pasar rakyat terbawah nih. Betul. Di level, ya kan? Ya. Hmm. Dan itu berlangsung setiap hari. Hmm. Ini kalau di pasar nih, tengkulak. Hmm. Yang kedua kita bicara konsumtif tadi, Iya. kredit. Ya. Ya. Hampir banyak kredit ternyata riba. Apa betul jadinya kalau ekonomi kita ini tidak bisa diangkat walaupun di berapapun misalnya karena ternyata di level bawah masyarakat kita berlawan dengan pesan terakhir Nabi Muhammad Ya. tadi gitu. Bagaimana kira-kira menurut Bu Epi Santoso ini? Nah, disitulah sebenarnya salah satu nanti kekuasaan politik kita itu bisa kita gunakan. Baik sebagai anggota legislatif, termasuk juga eksekutif, apalagi mereka eksekutor gitu, Iya, yang uang iya. di sana semua. Hari ini yang memang tidak bisa kita tutup mata kita, realnya adalah hampir sebagian besar masyarakat kita hidup di riba. Termasuk pengusaha di pasar-pasar satelit. Nggak usah kita bicara bank Nggak ini usah dulu ya. bank dulu Di luar ya. bank nih, nggak usah bicara bank.
Datang aja lah kita ke tukang sayur di pasar-pasar di Padang. Itu mereka rata-rata pakai uang yang istilahnya Bank 46. Pinjam 4 pulang 6 gitu ya. Bang BNI ya. Bukan BNI ini ya. Pinjam 4 pulang 6. Rata-rata cicil cuma 2 bulan paling lama, bahkan cuma 1 bulan, tiap hari nyicil lagi gitu. Itu marginnya sampai 20-30% dalam 2 bulan, kan gila. Yang diuntungkan siapa? Pemilik uang. Dan rata-rata pemilik uangnya, maaf, dalam konteks Islam bukan mayoritas, bukan orang Islam malah gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita intervensi dengan kekuasaan, termasuk dengan modal yang kita punya gitu ya. Padahal kalau kita analisa, saya pernah survei ke beberapa pasar Pak Ir ketika di Basnat. Untuk pedagang sayur di pasar itu mereka nggak butuh modal lebih dari 1 juta. Gitu. Beli sayur, beli terung, beli kacang panjang, beli bayam, lidi, nanti beli pagi jual, nanti sore cicil lagi gitu ya. Nah, itu kalau kita intervensi dengan pokir saja bisa ribuan 1 tahun terselamatkan dari riba. Tapi terkonsentrasi untuk pasar gitu loh. Jadi konsepnya kita buat komunitas. Komunitas, jangan personal. Misalnya di pasar ini kita cari 50 pedagang yang memang bermasalah. Kemudian kita inventaris, kemudian kita lakukan pemetaannya, kemudian baru kita kasih modal, kita kasih dampingi. Salah satu syaratnya apa? Semua penerima bantuan nanti wajib ikut pengajian rutin sekali sebulan, gitu ya. Nah, di sini ada pemberdayaannya, gitu loh. Itu insya Allah bisa selesai. Yang kedua, ketika kekuasaan kita miliki, sebenarnya bisa pemerintah membuat. Contoh, kita punya Bank Nagari, syariah. Kenapa tidak ada instruksi dari pemilik, misalnya gitu ya, pemerintah, untuk menginstruksikan membantu hal seperti ini tanpa agunan. Tapi konsepnya pemberdayaan. Itu artinya bank tidak kucurkan uang sebelum memang ada proses menyeleksi calon penerima, kemudian komitmen calon penerima untuk mengembalikan utuh misalnya gitu ya. Dengan segala konsekuensi, tapi tidak perlu jaminan. Yang menyebabkan mereka susah akses ke bank kan jaminan. Mereka nggak punya sertifikat tanah, nggak punya BPKB mobil atau motor misalnya untuk jaminan, sehingga lebih enak mereka yang begitu, nggak ada jaminan apa-apa, dah nih pakai uang saya 1 juta beli kan 40 hari, 50 hari gitu. Nah, kenapa tidak kita buat dengan konteks resmi gitu ya, perbankan kita memang bermain untuk itu. Saya pernah dengan sebuah bank swasta yang sekarang dia punya di Sumatera Barat saja hampir 30.000 orang ibu-ibu yang khusus diintervensi dengan pola seperti itu. Sumatera Barat? Sumatera Barat. 30.000 ibu-ibu? Ibu-ibu rumah tangga semua. Dengan bank swasta? Dengan bank swasta. Itu tanpa agunan? 10-10 orang. Tanpa agunan. Tapi asesmen awalnya yang perlu dipastikan oleh timnya. Ini layak dibantu. Tidak bekerja sama dengan mikro bank lainnya? Enggak. Dengan mikroekonomi lain? Enggak. Langsung bank? Langsung banknya dia punya tim khusus untuk survei ke lapangan. Dibentuk 10-10 orang gitu ya. Lalu dikasih modal. Nanti mereka collect lagi modal tiap hari oleh timnya. Dan itu tingkat pengembaliannya sangat tinggi. Artinya yang gagal nggak banyak. Kenapa? Asesmen awalnya bagus. Ya, ini menarik karena pertama, pembahasan tentang tengkulak ini sudah lama. Cuman belum ketemu solusinya. Kalau PEPI memang punya konsep dari Basnas, pengalaman di Basnas untuk memperbaiki si ekonomi rakyat seperti ini, ini akan berdampak positif juga, ya kan, kepada masyarakat. Dan tentu perjuangannya di DPRD nanti misalnya kan. Artinya PEPI punya konsep gitu loh. Punya gagasan untuk itu, ya kan? Karena ngomongnya orang sudah banyak. Eksekusi jalan keluar belum ketemu. Realnya ini loh yang di lapangan. Yang real di lapangan seperti apa belum ketemu. Jadi kita sebenarnya sudah mau memulai, Pak. Tapi waktu itu saya nggak punya kekuasaan gitu ya. Untuk mengikat semua teman-teman, baik itu Basnas atau las swasta yang ada di Padang. Coba lihat, sekarang berapa banyak las kita. Dan berapa miliar uang berputar sebenarnya di las itu. Yang kita diwajibkan minimal 50% itu untuk pemberdayaan. Tapi permasalahan sekarang pertama apa? Database orang miskin kita itu kan masih belum fix. Itu data dia ada di Depsos tapi berubah kadang-kadang. Berubah terus dan itu pun nggak update lagi. Sekian tahun belakangan. Yang kedua, mustahik itu yang perlu dirubah sebenarnya bukan masalah uang, tapi mindset dulu. Karena sekarang banyak mustahik itu yang bertahan hidup sebagai mustahik. Sehingga dia bisa ngajuin proposal kemana-mana. Gitu. Kita pernah temukan cerdas itu. Pernah temukan kasus menarik, Pak Ir. Ada warganya sakit.
Ya. masuk rumah sakit, nggak pakai BPJS, Oke. gitu ya. Dia ambilnya udah ke rumah sakit itu oleh orang pintar di kampung itu masuk ke semua, ke Basnas proposalnya masuk, ke lembaga lain semua masuk. Iya, iya, iya. Nah begitu dapat semua, sebenarnya dipakai untuk rumah sakit cuma satu loh. Gitu. Iya, 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 iya. Cuma satu. Ini menjual kemiskinan. Nah, Bang. itu dia. Jadi, kita harus mulai ini dari kekuasaan. Pertama, memfiksasi kembali data kemiskinan itu. Yang kedua, satu pintu pemberdayaannya. Misalnya taruhlah kawan-kawan di Basnas mau di kecamatan apa, kawan-kawan di LAS kecamatan apa. Jadi nggak ada lagi peluang mereka masukin proposal dia kecamatan ini ke beberapa lembaga. Koordinasi nanti. Yang ahlinya pendidikan lembaganya mana, yang ahli pemberdayaan ekonomi lembaganya mana, yang konsen ke kesehatan lembaganya mana. Nah itu butuh intervensi kekuasaan, Pak. Yang ada sekarang perhatian kepada orang miskin ini kan dalam bentuk bantuan langsung. Banyak, Pak. Ya kan bantuan langsung Iya. uang dari pemerintah. Jadi masyarakat justru tidak dikasih pancing. Betul, ya itu kan? dia. Nah, Sehingga ya itu tidak akan membantu kepada perekonomiannya. Mereka memang antri di kantor pos Ya, misalkan itu dia. untuk menerima bantuan langsung dari pemerintah. Tetapi dengan bantuan langsung itu tidak merubah kehidupan mereka gitu kan. ini Walaupun ada pendampingnya. iya. Nah, Permasalahan kita kalau kita berharap di tingkat pemerintahan lewat dinas segala macam, itu selalu saja nanti akan muncul kalimat kami tidak punya biaya profesional untuk pendampingan. ya, 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 ya. Udah disalurkan selesai. Karena Iya, untuk turun SPPD segala macam nggak ada lagi gitu ya. Maka inilah yang sebenarnya kita perlukan hari ini, keterlibatan pihak ketiga. Karena hampir semua bas yang ada di luar Basnas sekalipun kan punya misi itu, peningkatan ekonomi, mengeluarkan orang dari mustahik ke muzaki. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kekuasaan harus mengolah itu, memanage itu dengan baik gitu. Perhatian pemerintahnya. Jadi sebenarnya kalau itu kita punya konsep. Iya, iya. Karena kita udah diskusi dengan beberapa perbankan, diskusi dengan teman-teman di BI. Bahkan waktu itu saya udah buat draftnya bagaimana mengumpulkan semua lembaga. Pertama yang harus kita lakukan, database kemiskinan Padang itu harus satu pintu dan sama kita melihatnya. Iya, iya. Nah ini yang belum gitu lah. Ini Baik, Dunsana Podcast ya. Ini ada yang kita belum sampaikan, masih panjang mungkin ceritanya, tapi untuk podcast hari ini dan berikutnya akan selalu ada hadiah, gift Masya ya. Allah. Dan hari ini hadiahnya spesial dari Buya kita, dari Travel PT Rindu Baitullah Indonesia. PT Rindu Baitullah Indonesia. 5 komentar terbaik untuk podcast ya. Hari ini akan mendapatkan voucher senilai 2.500.000 Per orang. per orang untuk berangkat umroh ya bersama PT Rindu Baitullah, dan itu bisa dipakai tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk Keluarganya boleh. Keluarganya Siapa boleh. saja silakan. 5 komentar terbaik jadi akan diberi voucher senilai 2,5 juta untuk berangkat umroh, ya kan? Ya insya Allah. Oke, jadi silakan beri komen terbaik Anda dan jangan lupa klik ya untuk menentukan siapa Anda sebenarnya. Maka ikuti terus podcast ini. Oke, ini luar biasa nih. Ini vouchernya juga bagus kayak gitu. Masya Allah. Saya juga mau apa aja. Ya, insya Allah. Ya, kalau Pak Ib jangan voucher. Jadi tour leader aja langsung. Amin, amin. Amin gitu. Jadi kalau pengalaman saya cerita dengan calon caleg ini, inilah manfaatnya kita bicara nih Iya. Pak Buya ya, karena setiap orang punya cerita yang Iya. berbeda. Jadi ini membuka kepada kita, caleg-caleg PKS ini orang-orang hebat semua, perlu untuk memang hadir di parlemen untuk memperjuangkan rakyat. Nah, hari ini kita dengar seorang Buya Epy Santoso tidak hanya sebagai ustadz, pengusaha, tapi dia juga punya pemikiran dan gagasan untuk bagaimana pengentasan kemiskinan Iya. di level bawah melalui konsep yang sudah dia lakukan di Basnas, ya kan. Maka tentu saja Buya Epy akan konsen kepada itu. Insya Allah. Nah, kalau mengedukasi masyarakat dari sisi agama untuk ekonomi ini, untuk merubah mindset itu gimana Bu ya? Nah ini sebenarnya kata kunci awalnya. Oh, kata kunci awal. Kenapa? Boleh minum dulu Bu ya? Karena kita di Islam itu, kita minum dulu ya Pak. Bismillah. Perubahan itu kita mulai dari keimanan. Makanya di Islam kan rukun iman dulu, baru Islam Iya, gitu iya. ya. Kalau kita lihat di rukun Islam, sebenarnya pesan dari rukun Islam itu orang Islam itu tidak wajib kaya, tapi harus kaya. Tidak wajib kaya tapi harus kaya. Harus kaya. Oh, Kenapa? Karena rukun Islam ketiga itu zakat. ya. Orang nggak mungkin berzakat kalau nggak kaya. Coba. Iya betul. Satu. Iya, iya. Kalau nggak berzakat berarti hilang rukun Islam ketiganya. Miskin ya berarti kan.
Kemudian rukun Islam kelima haji. Haji. Itu harus kaya. Iya. Sekarang naik haji, Atau harus beruang. ya harus beruang. Iya, tuh. iya. Kalau nunggu antrian haji reguler udah 27 tahun. Betul. Udah Harus telat. kaya. Itu satu. Mhm. Yang kedua, Nabi kita itu orang kaya raya. Mhm. Jadi ini yang perlu diluruskan, apalagi nih bulannya Rabiul Awal, bulan kalian Iya, Rasulullah iya, ya. mulut Nabi ya. Saya kalau materi Maulid Nabi sekarang bukan lagi bab ibadahnya Rasul, tapi bagaimana ekonomi Rasul, di mana Iya. kekuatan ekonomi dalam dakwah. Nabi Gitu itu ya. pengusaha ya. Nabi itu usia 12 tahun sudah punya tabungan pribadi. Kalau diuangkan dengan uang kita sekarang itu 2 miliar lebih. Wih, keren. 12 tahun. Itu usia 12 tahun. Dari mana dia dapat? Dari bagi hasil Heeh. kambing yang dia kelola. Wih. Itu Luar dia biasa ya. punya bagi hasil lebih dari 2.000 ekor. Mhm. 2.000 ekor. Dari 3 tahun dia mengolah ternak. Jadi kambing yang dikelola Nabi ini tidak kaleng-kaleng juga, rupanya. Nggak kaleng-kaleng. 12.000 ya. Dan itu di Arab biasa, Pak. Iya, iya, Jadi iya. kalau Pak Ir misalnya jalan dari Bukan- Mekah Madinah, Heeh. kan di Arab nggak dikasih makan Iya, kambing. bukan 10 ekor. Bukan 10 ekor. Ribuan ekor. Nah, profesionalnya sudah nampak. Iya, Jadi iya. bukan cuma 3 ekor, 4 ekor, Iya, kapan iya. kayanya. Itu satu. Kemudian, bagi hasil beliau berbisnis bersama pamannya usia 12 tahun sampai 19 tahun. Beliau sudah berbisnis ke 14 negara di usia 12 tahun. Hmm. Makanya pojok Ka'bah itu namanya ada pojok Syam, pojok Irak, pojok Iya. Yaman. Itu kan pojok bisnisnya orang Arab. Iya, iya. Nah, Nabi sudah berangkat usia 12 tahun dari Mekah ke Syam. Ke Syam, Dari ya. Mekah ke Yaman, dari Mekah Iya, ke iya. Iran. Sama Berapa paman. omset pamannya setahun 2 musim? Itu 17 triliun. Kalau uang kita. Konversi ya. Konversinya dengan rupiah sekarang ya. Waktu itu 4 juta dinar. Hmm. Itu omset dagang pamannya. 2 musim berdagang. Musim panas, musim dingin. Dalam 1 tahun. Berapa panjang onta yang bawa? Nah, itu dia. Jadi keluarga Nabi itu keluarga kaya. Betul. Paman Nabi kaya, kakek Nabi kaya. Bahkan beliau salah satu donatur terbesar jemaah haji setiap tahun. Dan penguasa air Zam-Zam. Nah, penguasa Zam-Zam iya. Kemudian bendungan aliran irigasi kota Mekah itu penanggung jawabnya juga pamannya Wih. beliau gitu ya. Yang Abu Talib berarti ya? Nah, ya. Mhm. Dan Khadijah itu kekayaannya juga bukan kaleng-kaleng. Iya, iya, gitu iya, ya. iya. Khadijah itu kalau dikonversi waktu itu uang dia semua dia kumpulkan dan dia belikan kota Mekah. 2/3 kota Mekah itu milik Khadijah. Ush. Ini ada rupanya ya. Miliarder. Nah, jadi sejarah membuktikan Nabi kita kaya, Kayak. istri Nabi kaya. Mhm. Walaupun memang istri nggak wajib ya berpenghasilan, tapi Iya. angka lebih indah, lebih kuatnya Islam kalau istri bisa menopang dakwah suami Iya, dengan betul. uangnya kayak Khadijah. Hmm. Kita lanjut ke khalifah. Hmm. Abu Bakar itu pengusaha P&D. Hmm. Asetnya lebih dari 2 triliun. Boleh kita buka nanti kekayaan para sahabat. Iya, iya, iya. Kemudian khalifah kedua, Umar bin Khattab, pengusaha properti Hmm. dengan aset tidak kurang sebelum jadi khalifah. Ini dalam catatan sebelum jadi khalifah ya. Itu 3,4 triliun. Hmm. Ada 70.000 kapling tanah. Hmm. Ya. Dan ruko milik beliau bahkan sampai ke terusan Suez. Mesir ya? Mesir. Sebelum beliau berkuasa di Iya, khalifah. iya, iya. Utsman bin Affan, pengusaha pertanian dan perkebunan. Hmm. Tanpa bank. Bahkan sekarang rekening tertua di Arab kan milik Utsman. Iya. Masih aktif di Bank Raji. Iya, iya. Dan kurma wakafnya masih ada 1.000 hektar untuk menjamu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi Masya Allah. Sumur juga masih ada. Nah, sumurnya yang dibeli waktu itu menyelamatkan orang Islam ya. Jadi sejarah membuktikan bahwa khalifah kita juga orang kaya. Betul. Ya. Dan kita lihat Islam di Indonesia pesat dari 2 ormas besar. Pendirinya juga dua-duanya orang kaya kan. Iya, iya, iya. Lihat NU, Hashim Asy'ari orang kaya. Lihat Muhammadiyah Ahmad Dahlan orang kaya. Hmm. Gitu. Jadi Islam tidak mewajibkan kita kaya, tapi rukun Islam itu sebenarnya sudah memberi isyarat kita harus kaya. Betul. Nah, ini prinsip pertama, mindset. Yang kedua, Islam mengajarkan ketika kita kaya, kekayaan itu jangan pikir untuk kita. Iya. Jangan pikir untuk kita, tapi kekayaan di Islam diajarkan untuk 3 hal. Hmm. Pertama, untuk Allah dan Rasulnya. Hmm. Yang kedua, untuk anak dan keluarga. Yang ketiga, untuk investasi amal jariah. Iya, iya, iya. Gitu ya. Coba lihat. Yang nggak usah jauh-jauh nih, yang di Padang aja. Heeh. Pemilik Masjid Al-Hakim siapa? Orang kaya kan? Iya, iya. Pemilik Masjid Mujahidin dekat Pangeran Iya, Hotel siapa? iya. Orang kaya, pengusaha. LO gitu. katanya. LO. Pak Edi dia yang buat kan. Kalau Masjid Raya Sumbar? Nah, Masjid Raya Sumbar kan APBD. Nggak bisa Orang kaya dikira. Sumbar, gitu. Orang kaya. Jadi ini isyarat. Jadi mindset ini yang kita rubah dulu. Iya, iya. Ketika mindset telah dirubah, baru yang kedua kita berikan solusi mereka memulai usaha. Hmm.
gitu, mulai usaha. Banyak orang Islam mau mulai usaha itu, dia alasan pertama nggak punya modal. Yang kedua nggak punya skill, gitu ya. Jangankan kami orang besar saja ngelola bangkrut gitu, meninggalin hutang. Dan saya sering temukan itu karena saya konsultan, Pak ya, konsultan usaha UMKM sekarang. Ada yang sampai minjam uang bank 200 juta untuk buka kedai kopi, gitu ya. Membuat galeri kopi besar, 5 bulan tutup ninggalin hutang 160 juta. Gitu ya. Itu karena nggak punya konsultan. Nggak ada tim gitu. Nah, yang dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk bangun ekonomi itu, pertama dia butuh orang yang mendampingi. Yang kedua butuh orang yang bisa memberi arahan usahanya apa, pengelolaan keuangannya seperti apa, dan alokasinya nanti juga seperti apa, termasuk berapa pos misalnya ya, setiap keuntungan sebulan itu berapa persen untuk pengembangan, berapa persen yang boleh dinikmati gitu. Jangan belum apa-apa, belum untung kita udah nikmati, mobil udah berubah, gaya udah berubah, apa udah berubah, akhirnya yang terpakai modal gitu loh. Nah ini penting, ya penting untuk pendampingan. Saya optimis, Pak ya, optimis kalau ini dilakukan dalam bentuk komunitas, berkelompok, dan continue didampingi, insya Allah selesai. Saya gitu. Artinya jangan sampai gagasan-gagasan ini ketika Buya ada di parlemen kemudian senyap. Gitu. Nah itu dia. Artinya ketika kita akan masuk nih, kita banyak Semangat, gagasan ya. semangat, misalnya kan, sudah bawa nih, tapi pas di parlemen duduk misalnya kan, ternyata implementasinya nggak Udah ada. sibuk rapat-rapat Sibuk aja. rapat-rapat kayak gitu kan. Kungker-kungker, ya. Ini serius gitu kan, karena banyak juga ya kan yang ada di parlemen justru tidak produktif kayak Ya, gitu kan, ya. karena sibuk. Ya. Ada yang membahasakan itu sibuk dengan politik elektoral gitu ya. Betul. Nah, sementara ada lagi dia gagasannya politik Pemberdayaan. pemberdayaan. Ya, ini artinya kita sudah melihat bahwasanya seorang Buya Epy Santoso ini punya gagasan besar untuk membangun ekonomi masyarakat di level bawah, dan gagasan ini dibantu diperkuat nanti dengan support dari pemerintah kan melalui perjuangan di DPRD. Nah itu dia insya Allah. Iya, jangan lupa ya Sana Podcast kasih komentar yang hebat ya, dan dapatkan 2.500.000 voucher untuk umroh bersama Rindu Baitullah. 5 orang. 5 orang. Apalagi umrohnya bersama Buya Epy Santoso gitu kan. Kalau untuk yang milenial gimana kira-kira? Milenial ini sekarang pemilihnya lebih dari 50%. Ini kalau ya hampir banyak anggota dewan ada segmentasinya benang merahnya dengan penguatan ekonomi keluarga itu ada. Tapi kita lihat kan kita juga perlu penguatan kepada anak-anak muda ini karena serangan untuk mereka juga sangat kuat ya kan. Kemandirian hidup saya pikir sudah tidak seperti kita dulu misalnya kan. Mereka banyak dilalaikan oleh game-game sehingga ya agak berat memperjuangkan kembali hidup seperti kita zaman dulu. Nah, ini gimana sektor milenial ini kira-kira? Saya ingin menekankan satu hal sederhana. Jangankan untuk milenial, untuk kita saja, ketika kita mengatakan hari ini mendidik anak-anak kita seperti kita dulu, maka kita sudah kalah 30 tahun. Maka menghadapi zaman ke depan tentu tidak boleh sama, termasuk penekanan ke milenial. Contoh, 20 tahun lagi, tantangan bekerja anak-anak kita tidak sama dengan kita lagi. Karena lawan mereka nanti 20 tahun lagi itu bukan sesama manusia, tapi lawan mereka robot. Itu akan menyingkirkan manusia, gitu ya. Jadi kalau mereka nggak disiapkan untuk itu, maka mereka akan kehilangan. Pekerjaan-pekerjaan dulu dikelola oleh banyak manusia, ke depan akan dikurangi terus kan. Jadi tantangan mereka berbeda. Maka satu hal, saya karena konsennya di ekonomi, sampai sekarang kita juga mencari bibit-bibit milenial, pengusaha muda yang mau kita bina. Gitu. Kita bina. Ada nih tempatnya. Kita punya kelas loh sekarang, kelas bisnis pemula untuk milenial. Karena gitu ya, ada pendampingannya, bahkan kita carikan solusi modalnya. Mantap. Saya punya bukti nyata. Besok, insya Allah ini mudah-mudahan nggak ada berubah. Alhamdulillah visa saya udah keluar nih. Tanggal 25 Oktober sampai tanggal 1 November, saya insya Allah akan touring ke 3 negara Eropa. Ke Belanda, Belgia, dan Paris. Touring atau liburan? Menikmati lah. Iya. Cari inspirasi bisnis baru juga. Mantap. Nah itu di dalamnya ada 2 orang anak muda. 2 orang anak muda
yang memang telah didampingi hampir 3,5 tahun. Waktu semester 3 kuliah sudah kita dampingi, merubah mindsetnya. Anda kuliah sekarang mau cari kerja, atau begitu tamat sudah punya kerja dan punya lapangan kerja, punya penghasilan. Anda baru akan menikmati hidup, bekerja dulu, baru sekian tahun baru nikmati, atau sebelum tamat Anda sudah nikmati. Kita tantang, mau jadi apa? Nah, salah satu sekarang kan kecenderungan kampus semua memunculkan mata kuliah wirausaha, gitu ya. Tapi mohon maaf, menurut saya, salah satu kelemahan di kampus itu bicara wirausaha adalah pembicaranya banyak tidak punya usaha. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu ya. Dosen manajemen bisnis tidak punya bisnis. Nah, itu jadi masalah gitu loh. Orang gajian mestinya gitu. Jadi nggak ada prakteknya gitu ya, nggak ada lapangannya. Akan lebih bagus kalau bicara wirausaha itu memang yang hadir di situ adalah orang yang punya usaha gitu ya, yang tahu jatuh bangunnya usaha. Karena beda sekali teori dengan praktek gitu ya. Dengan praktek. Nah, kita punya loh sekarang konsepnya sekaligus pendampingannya untuk anak-anak milenial yang mau merubah mindsetnya. Jangan belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, ujungnya melamar lagi. Pernah ada satu orang yang datang ke saya, Pak Ir, itu sudah buat lamaran lebih dari 200. Hebat. Hampir tiap hari nongkrong di kantor pos lihat peluang. Lamaran. Nah, akhirnya apa? Memulai usaha. Mulai usaha. Setelah kita coba rubah mindsetnya, 200 lebih lamarannya. Ada yang sampai interview, ada yang sampai itu gagal semua gitu ya. Nah, kita buktikan. Nih, saya sekarang punya hampir 300 ibu rumah tangga di Sumbar dan Jambi yang saya dampingi. Itu udah 3 tahun. Ada yang mulai usaha dengan modal 990.000, kita dampingi sekarang 3 tahun lebih kurang. Karena mulainya bulan Maret 2021, 2 tahun lebih baru ya, sekarang belum Maret 2024 lagi. Itu sudah ada yang berpenghasilan lebih 15 juta sebulan di rumah. Dalam waktu sebulan. 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 Gitu ya. Ada yang punya omset usaha sampai 150 juta sebulan di rumah. Gitu. Dengan modal HP. Nah, anak muda kita kan unggulnya di situ. Di gadget. Nah, sekarang merubah mindsetnya, kemudian memberikan pendampingannya bahwa HP itu jangan digunakan untuk game dong, gitu ya. Ngerusak mata, ngabisin waktu, ngerusak kesehatan. Coba gunakan HP-nya untuk menghasilkan uang, mesin uang. Kenapa? Karena tren bisnis ke depan itu 80% online, hanya 20% offline. Kita akan lihat nanti toko-toko di pasar itu akan tutup. Nah, sekarang Tanah Abang udah sepi. Nah, sudah sepi kan? Udah Dan sepi. mereka yang nggak bisa evolusi ke online, tuduhannya karena memang TikTok itu belanja dia, katanya itu kan. Sehingga akan ditutup nih. Nah, kita punya tim untuk itu, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk orang tua, anak-anak muda yuk dari SMA sudah mulai bisnis, sudah mulai melek dengan usaha gitu. Makanya agak apa juga semangat membangun mall misalnya ketika dibangun orang nggak ada. Gitu kan. Banyak yang menjerit loh, Pak. Waktu bayar sewa akhir tahun nggak ada lagi uang. Apalagi di Sumbar barangkali agak lesu secara ekonomi karena apa? Di propertinya mahal. Jauh dibanding Riau aja. Sewa Jauh. tokonya mahal gitu kan. Jadi pedagang-pedagang itu hanya sekedar untuk memperjuangkan nyewa tokonya aja. Itu dia. Itu susah gitu. Jadi, kalau kita lihat di jalan utama di Kota Padang, jalan apa namanya? Khatib Sulaiman. Itu kalau pebisnis yang besar oke lah, rumah sakit besar, toko besar. Tapi yang masyarakat kita lihat jualannya nggak kuat. sekedar bertahan hidup gitu loh. Jadi agak kemarin kita ke daerah lain, kita agak geleng-geleng kepala nih. Waduh, udah ketinggal Padang sama kota ini. Ini PR kita loh, gitu ya. Itu dia, makanya kita kampanye ke anak muda sekarang itu, memulai usaha itu tanpa modal, tanpa toko, tanpa ruko. Cukup tokonya, rukonya, HP doang. Kalau perlu barang nggak usah stok, cukup fotonya doang. Gitu ya. Tinggal gunakan itu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita bukan teori gitu. Dia merubah mindset. Nah, rubah mindset, kemudian pendampingannya full. Termasuk ilmu bisnisnya kita ajarkan, misalnya buat copywriting, buat iklan, ya kita ajarin gitu loh. Kalau saya lihat nggak cukup sebenarnya kursi dewan untuk Pak Buya Edi Santoso kayak gitu. Insyaallah. Agak kecil kursi dewan gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya kita lihat artinya Buya Edi Santoso sekarang tidak hanya sekedar seorang buya, tapi seorang buya yang punya konsep ekonomi, bangun ekonomi ya umat lah, masyarakat Islam lah, dan insyaallah. pemuda-pemuda milenial. Mudah-mudahan jenjangnya ada di Dewan Provinsi ini nanti bisa memberikan bantuan yang konkret ya, pembenahan ekonomi masyarakat kecil ya kan. Karena yang kita lihat tadi di level bawah ekonomi kita
banyak dikuasai oleh Iya. tengkulak. Kemudian di pasar hampir banyak kita bermain riba, sehingga Iya. bisa saja ini yang membuat tidak berkahnya hidup kita Betul, hari ini, betul. karena riba ada di tengah-tengah kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Jangankan kita bicara bank yang besar yang memang kita gagal kita konversi misalnya kan, Iya. di level saja tidak ada. Ya kan? Jadi mudah-mudahan keberadaan seorang Buya Epy Santoso di parlemen, di DPRD Provinsi nanti akan memberikan perbaikan untuk ekonomi masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat ya. Saya sarankan mari kita dukung Buya kita yang satu ini. Mudah-mudahan duduk menjadi Amin. salah seorang parlemen nanti ya dari PKS di Provinsi Sumatera Barat. Ada mungkin pesan-pesan dari Buya yang lain? Terima kasih Pak Ir. Iya. Saya hanya ingin sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada, terutama di Sumatera Barat, lebih khusus lagi di Kota Padang, ya, bahwa bagi kita pemilu 2024 itu bukan hanya sekedar memilih anggota legislatif, juga bukan hanya sekedar memilih DPD dan presiden, dan seterusnya, tapi secara khusus adalah menentukan masa depan bangsa kita keseluruhan untuk masa yang akan datang. Iya. Maka bijaklah melihat, menilai, mengevaluasi, mencari tahu siapa yang akan kita pilih. Karena bukan hanya di dunia kita pertanggungjawabkan, tapi sampai akhir ditanya nanti insya Allah. Iya. Itu aja. Iya, betul. Baik, luar biasa pertemuan kita ini. Kami pernah satu panggung, sekarang satu meja, Satu tapi meja, tetap ya. luar biasa. Dan gagasan-gagasan beliau sangat hebat, ya kan? Saya akui. Dan saya pikir tidak cukup sebagai anggota dewan buat Buya Epy Santoso. Masya Allah. Perlu implementasi yang lebih luas gitu. Baik, Maka secara pribadi saya mengajak kita semua untuk mendukung beliau agar menjadi dewan DPRD Terima Provinsi. kasih. Dan ingat kepada kita semua, ayo tonton ini, ayo berikan komentar, dan kepada yang 5 terbaik komentar akan mendapatkan voucher 2,5 juta dari Rindu Baitullah ya, dan bisa dipakai untuk keluarga siapapun. Luar biasa. Mudah-mudahan ini memang diantara kita dapat voucher itu. Amin. Dan jangan lupa klik linknya dan isi jawab komentarnya. Baik, demikian barangkali. Terima kasih Buya Epy Santoso atas kehadirannya. Mungkin ada next, kita ada waktu lagi kita Baik, cerita lagi. insya Allah, siap. Ya, insya kita Allah. pernah satu panggung, nah sekarang Baik. satu meja gitu kan. Kayaknya akan sering satu panggung ya. Ya, insya Allah. Baik, demikian di sana podcast semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih Pak Il. Masya Allah. Foto dulu.